Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Hatiku berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ya, shalom saudaraku, kembali bersama Bu Maria. Saat ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus hari Raya Pentakosta ya saudara. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga, dan muridnya disuruh menunggu di Yerusalem untuk dijanjikan satu penolong, satu penghibur, yaitu melalui Roh Kudus yang dicurahkan. Puji nama Tuhan saudara, kemarin saya mengikuti doa di Bukit Doa Salomo, itu sebulan sekali ada doa puasa Ester dari jaringan doa nasional. Jadi saudara bisa ikut, nanti saya akan cantumkan nomor WA-nya ya, saudara bisa daftar sebulan sekali mulai tahun 2025
dimulai doa puasa Ester sebulan sekali. Ya saudara, puji nama Tuhan jika kita bisa ambil bagian di dalam doa dan bahkan berpuasa untuk kota, untuk bangsa, bahkan yang mengalami masalah, pergumulan, kita bisa mengambil waktu-waktu khusus dengan Tuhan di dalam doa dan berpuasa. Saya percaya ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan saudara. Saat ini saya mau menyampaikan apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan, karena saya percaya YouTube Pas Agape ini Tuhan bukakan supaya di akhir zaman ini kita tahu arahan tuntunan dan pesan-pesan Tuhan melalui karunia-karunia Roh Kudus, yaitu karunia nubuatan, penglihatan, karunia-karunia yang lain yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan satu hal yang membanggakan diri atau satu hal yang bermegah, ya. Baiklah kita bermegah dalam Tuhan. Kayak kemarin saya beribadah ke satu gereja, ini Ibu Maria Cimaria yang punya YouTube Pas Agape ya. Oh, saya dengar dahsyat nih, hebat orang-orangnya, berkarunia, ya. Tapi saya bilang enggak, sama aja. Saya tidak mau sombong dan juga kita percaya itu semua yang mengerjakannya Roh Kudus ya, yang di dalam kita. Cuman bedanya mungkin kita mau lebih dalam sama Tuhan, mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, menyediakan waktu dengan Tuhan, sehingga dibukakan penglihatan-penglihatan di alam roh, apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang hendak Tuhan lakukan, dan terbukalah apa yang merupakan penglihatan-penglihatan itu menuju penggenapannya. Karena kita tahu ya firman Tuhan, di Alkitab pun banyak sekali orang-orang yang mendapat mimpi dan penglihatan. Yang Tuhan berikan itu menuju penggenapannya. Pasti terjadi karena Tuhan Allah yang Maha mengetahui. Di kedepan kehidupan kita aja Tuhan tahu. Ya, jadi kita melangkah sesuai arahan tuntunan Tuhan sehingga hidup kita maksimal menggenapi rencana Tuhan. Karena kita percaya setiap orang punya tujuan Tuhan, kita lahir di dunia ini untuk apa, ya. Pada saat kita ketemu Tuhan, pada saat kita percaya Yesus, itulah awal kita berjalan bersama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya senang dan bangga, bahagia bersama Tuhan Yesus. Saudara juga demikian. Dan kemarin waktu kira-kira 2 minggu lalu ya, saya dapatkan satu cerita dari teman-teman para pendoa ya, bahwa dia dikasih mimpi penglihatan pada saat dia berdoa, terus dia tidur dikasih penglihatan oleh Tuhan. Nah kemudian dia lihat kok ada satu rumah gitu, terus dia masuk ke dalam ruangannya, besar sekali rumahnya, banyak kamar-kamarnya, banyak ruangan-ruangannya, ya. Terus dia lihat ke lantainya, wow, terbuat dari marmer yang besar ya. Kan marmer kan ada yang besar-besar ya, yang 2 meter ya kan. Dan dia lihat ruangan-ruangannya bagus sekali. Terus dalam hatinya, saya nanti mau bikin satu ruangan untuk perpustakaan ya. Karena ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebetulnya kita ini mempunyai satu rumah, satu bangunan ya di surga yang kekal. Saya diingatkan oleh Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 ya saudara. Saya bacakan, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi pada saat kita percaya Yesus, pada saat kita pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai satu batu peletakan pertama rumah kita di surga, ya. Karena Tuhan bilang, akulah batu penjuru. Tidak ada dasar bangunan
yang dimulai kecuali dengan memulai satu batu awal, peletakan batu pertama, ya, batu penjuru. Nah, kita pun sebagai anak Tuhan mempunyai akses untuk punya rumah di surga. Aksesnya hanya satu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah batu peletakan pertama kita, rumah kita yang kekal di surga. Nah, sekarang entah saudara membangunnya dengan apa, ya kan? Minta hikmat apa, saudara harus membangun. Tuhan sudah meletakkan, sudah memberikan batu penjuru, yaitu dirinya sendiri. Nah, kita membangunnya. Kita mulai melayani Tuhan, kita mulai berbuat baik, kita mulai mengikuti apa yang Tuhan mau, ya. Jadi ayo kita membangun rumah kita yang kekal di sorga. Selama kita masih di bumi ini, kita masih ada di dunia ini, kita bisa membangun rumah kita yang kekal, ya. Misalnya tiba-tiba digerakkan hati untuk menabur, berbuat baik, ya, tiba-tiba kita punya belas kasihan kepada si A, si B, Tuhan gerakan dan kita taat, kita nurut, kita memberi, ya kan, menolong, kita mempunyai belas kasihan. Disitulah Tuhan tambahkan lagi batanya, Tuhan tambahkan lagi bangunan rumah kita, ya. Jadi ayo saudara, jangan kita berleha-leha, bermalas-malas, karena kita ini sedang bangun rumah kita yang kekal di sorga, mau besar, mau kecil, tergantung saudara maunya gimana, ya. Jadi kemarin dulu juga saya diingatkan sama Roh Kudus, udah lama ya waktu sebelum zaman COVID ya, ada satu teman tiba-tiba datang ke toko. Cimaria, sini. Saya dapat mimpi penglihatan loh tentang kamu. Waduh, ada apa? Saya bilang, saya tahu dia anak Tuhan, dia cinta Tuhan, dan dia juga punya karunia. Ya saya dengarkan apa yang dia katakan, sampaikan ya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu mimpi tentang saya? Iya, saya dapat mimpi penglihatan. Saya lihat rumah Cimaria besar, putih, hampir jadi, katanya gitu. Wow, saya bilang, rumah yang mana? Apa Tuhan mau kasih saya lagi rumah di bumi? Saya bilang, enggak, ini rumah di surga Cimaria. Soalnya saya lihat bunga-bunganya itu hidup, bisa menari. Ada taman, ya, ada bunga-bunga, ada rumput. Mereka itu pohon-pohon bisa menari, saudara. Mengikuti irama surga, mengikuti puji-pujian di surga. Wow, saya bilang, amazing ya, maksudnya terkagum-kagum nih saya sama Tuhan ya. Jadi ada orang menyampaikan. Memang saya juga terus bersemangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan aja pokoknya. Oh, kita kalau melayani Tuhan tuh mengalir dari cinta akan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan bukan berdasarkan kita cinta akan Tuhan, kita akan capek, kita akan lelah, kita akan bosan nih saudara. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani di gereja, melayani langsung ke jiwa-jiwa. Kita juga jadi pendoa, bersyafaat ya, bagi bangsa, bagi jiwa-jiwa. Itu ada hitungannya, ada takarannya, ada hitungannya. Tuhan tambahkan lagi ya bangunan-bangunan kita yang kekal di surga. Nah, kembali lagi ke teman saya yang cerita ini, setelah dia melihat rumah saya di surga, terus dia diperlihatkan lagi rumah dia ya, masih baru terpancang ya. Kalau bangunan itu kan ada tiang-tiang pancang. Aduh, bangunan rumah saya masih jelek, Cimaria masih berantakan, ya, masih dasar, masih pondasi, masih ngegali gitu ya. Ayo saya bilang, kamu kembali melayani Tuhan, kembali sungguh-sungguh. Karena saya bilang orangnya itu kurang sungguh-sungguh ya dalam melayani Tuhan gitu ya. Ayo mulai bekerja di ladang Tuhan, ayo mulai sungguh-sungguh membangun rumah kita yang kekal di surga ya. Jadi saudara, kita sebentar lagi akan memperingati kenaikan Yesus di surga ya. Dan saya juga diingatkan lewat kesaksian ya, para pendoa nih yang belum lama ini diperlihatkan rumahnya yang kekal di surga. Waduh, amazing. Membuat kita antusias karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Semua yang di dunia ini fana.
sementara ya, akan binasa, akan habis, akan hancur. Sedangkan kita terus bekerja bertahun-tahun untuk membangun rumah yang di bumi yang tidak kekal. Ya, banting tulang, peras keringat. Tetapi kenapa kita nggak mau membangun rumah kita yang kekal di surga? Kenapa kita hanya memperhatikan yang terlihat, sedangkan yang tidak terlihat itu kekal? Ya, jadi Tuhan ingatkan lagi, ya ayo, kita ini akan menuju kekekalan. Kita ini nggak lama di bumi ini. Paling 70 tahun, itu pun kalau kuat 80 tahun. Selebihnya kita hidup dalam kekekalan di sorga atau kekekalan di neraka. Ya, jangan sampai murtad, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, jangan sampai kita terhilang. Jaga ya hidup kita, jaga keluarga kita. Ayo dekatkan mereka kepada Tuhan, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan melekat. Ya, saya juga dapat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ya, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, dia berbicara kepada murid-muridnya melalui firman Tuhan. Dia juga berbicara kepada kita semua bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Tuhan sudah memberikan dasar fondasi rumah kita, yaitu dirinya sendiri. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib dan kita percaya dosa kita sudah diampuni, disitulah peletakan batu pertama. Mari saudara, kita membangun rumah kita ya. Ayo ya. Saya juga kemarin mengalami masalah-masalah yang banyak ya. Saya ini juga baru sembuh lah dari batuk yang lama nih. Hampir 20 hari. Biasa saya gak pernah sakit batuk radang begitu parah ya, lama gitu ya. Tapi saya juga belajar Tuhan, melalui sakitnya ini kita bisa merenung lagi semua pelayanan kita, semua hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan ya. Jangan jadi kendor. Walaupun banyak masalah dalam pelayanan, masalah dalam keluarga, Tuhan ingatkan lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang membuat kita mundur ya. Apa roh kita menjadi lemah ya. Maju terus, ayo Maria maju terus. Kuatkan lagi. Ya, memang banyak sekali ya, sekalipun kita sudah melakukan hal yang baik ya, yang benar, tapi bisa aja dipersalahkan, bisa aja orang menilai negatif, bisa aja mereka berpikir yang negatif gitu ya. Tapi udah, jangan fokus kepada orang-orang yang negatif ya, dalam tanda kutip ya. Tapi percayalah, yang penting kau tetap memiliki hati yang baik ya, hati yang benar di hadapan Tuhan ya. Orang lain mau bicara apa, ngomong apa ya, itu biar nanti ada urusannya dengan Tuhan. Dan juga dalam keluarga saya aja banyak masalah persoalan ya, tapi saya percaya satu persatu Tuhan akan bereskan ya. Bukan soal masalahnya, tetapi Tuhan berbicara mengenai hati yang diproses ya. Baik dengan suami juga ya, dengan sakitnya. Saya percaya dengan sakitnya suami saya juga Tuhan memproses hatinya ya, yang cepat marah, emosi, cepat kesal, bisa dia nanti lebih sabar ya kan. Jadi ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan yang di dalam ini ya saudara. Tapi kita secara manusia, aduh kasihan nih, gimana nanti kalau suami begini-begini ya, nggak bisa melihat gimana. Kita juga kayaknya sedih, Tuhan kok begini ya. Tapi kita kembali lagi serahkan ke Tuhan, bahwa percayalah di balik semua keadaan yang tidak baik itu ada pemrosesan, pemurnian Tuhan ya. Juga kemarin anak juga punya masalah ya. Ya, saya percaya ya, di balik masalah ini baik ya untuk
mereka tidak kebelabasan. Kebelabasan tuh gini, ikutin arus dunia ya, nggak mau memperhatikan hal yang kekekalan, hal rohani ya, karena mereka melihat lebih-lebih yang jasmani ya, apa yang dilihat dunia, apa yang dipandang dunia, kau sukses, kau berhasil, kau kaya gitu ya. Tetapi seringkali kita doakan, kita nasihatin, nah itulah hasil doa kamu. Ya kata teman saya atau adik saya bilang, itu hasil doa kamu. Tahu nggak, kamu bertahun-tahun doa untuk keluargamu, untuk anak-anakmu supaya cinta Tuhan, melayani Tuhan. Ada masalah ya, tapi di balik masalah itu ada kebaikan Tuhan. Nanti Tuhan akan proses ya. Saya bilang, Tuhan, aku percaya semuanya ini mendatangkan kebaikan. Dan saya juga percaya ya, kita semua anak-anak Tuhan tidak kebal dengan masalah ujian hidup ya, tapi itu membentuk kita, memproses hati kita, yang mendewasakan kita, dan lebih lagi memurnikan hati kita, menguduskan kita lebih lagi. Supaya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan kita boleh layak masuk dalam kerajaan surga. Ya saudara, mari kita perhatikan, kita kumpulkan harta yang kekal di surga, di mana pencuri tidak datang mencurinya. Dan juga saudara, kita lebih lagi untuk banyak menabur ya, baik menabur doa, menabur air mata, menabur berdoa puasa, menabur kebaikan ya, menabur pelayanan ya, menabur menjangkauan jiwa-jiwa ya, kadang menabur uang ya. Saya juga bersyukur ya, ini Pas Agape Ministry ini bukan gereja, tetapi kita adalah pelayanan misi penginjilan dan juga menjadi pendoa yang dekat di hati Tuhan. Percuma kalau kita udah melayani, menginjil, tetapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Oh Tuhan, kan aku udah mengusir setan, udah menyembuhkan demi namamu, ada kuasa, ada power. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal. Sedih banget loh saudara. Diusir malah ya, karena tidak kenal sama Tuhan. Tuhan tidak kenal kita dan kita pun tidak kenal Tuhan. Nah itu. Jadi kita harus jadi pendoa yang dekat di hati Tuhan, jadi sahabat-sahabat Allah. Tuhan kenal kita, kita kenal Tuhan. Ya saudara. Dan semuanya pelayanan ini mengalir dari kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena motivasi. Nah ini banyak sekali orang-orang yang melayani dengan motivasi. Oh nanti gue melayani, gue dapat berkat. Oh, gue masuk Kristen, gue diberkatin, jadi kaya ya. Itu banyak sekali hal yang salah gitu ya. Makanya kembali lagi, kita percaya Yesus, dosa kita diampuni, dan kita boleh hidup benar, hidup kudus. Itu intinya ya saudara. Bukan diiming-iming. Memang benar dalam Tuhan ada berkat. Tetapi jangan jadi motivasi utama. Oh gue masuk Kristen supaya gue diberkati, supaya nasib gue berubah. Itu cepat sekali mereka akhirnya berbalik. Kenapa? Udah masuk Kristen kok gue masih tetap miskin. Udah masuk Kristen gue gak diberkatin. Nah itu salah ya. Oleh sebab itu pelayanan juga memurnikan kita. Ada yang untuk mencari nama ya, terkenal, atau maunya tampil di depan ya. Hati-hati, ada kesombongan rohani bisa buka-buka celah ya. Dan juga kita harus dengan kerendahan hati dalam melayani Tuhan, mau ditegur, mau dididik. Saya juga seringkali ada teguran Tuhan, didikan Tuhan, peremukan lagi dari Tuhan, supaya hati kita ini tetap murni, tetap benar, hati kita tetap tulus dalam melayani. Dan juga Tuhan akhirnya kirimkan berkat-berkatnya melalui orang yang tidak saya kenal ya. Dan saya percaya itu semua yang Tuhan gerakan. Kita bukan gereja. Gereja mungkin ada persembahan, ada perpuluhan, ya mereka bisa pelayanan ya, berjalan. Tapi kadang ministry ini ya sulit ya, karena kalau kita nggak ada donatur, nggak ada yang menyumbang, kita nggak bisa bergerak banyak ya, sebatas aja. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan berkenan, Tuhan akan mengirimkan. Ada yang tiba-tiba memberikan, menabur nih Cimaria, titip buat orang-orang yang susah. Ada yang titip buat pembangunan gereja yang di desa ya. Ada yang aku titip Cimaria memberikan perpuluhan. Saya bilang Tuhan terima kasih
Ya, ini semua kembali lagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan, ya saudara. Dan saya percaya Injil Kerajaan Allah terus diberitakan sampai kedatangannya kedua kalinya. Dan kita ayo bergandeng tangan. Mungkin pas agape itu wadah yang masih kecil ya. Di sana kita kumpul pendoa, kita gabung berdoa. Di sini kita kumpul pendoa di rumah-rumah aja saudara. Gak usah sewa-sewa gedung mahal, ruko mahal. Di rumah-rumah Tuhan bergerak kembali seperti di kisah para rasul. Saudara, saya percaya bahwa kegerakan Allah akan kembali ke zaman seperti di kisah para rasul. Mereka disukai banyak orang sehingga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang bertobat sampai 5.000 orang. Mereka siapa sih? Murid Tuhan Yesus bukan orang-orang yang pintar, yang terkenal. Bukan, mereka hanya nelayan. Mereka hanya orang-orang yang biasa. Tetapi pada saat Roh Kudus dicurahkan, ada keberanian dari Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena Tuhan sudah mati bagi semua orang. Ya, puji nama Tuhan, mari kita bergandeng tangan terus di dalam doa. Saya juga mendorong saudara untuk buka tempat di rumah-rumah saudara. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kemarin ada beberapa teman yang chat saya, Bu Maria, saya mulai buka satu ruangan untuk doa. Saya mau undang teman-teman untuk berdoa. Puji Tuhan, Tuhan sudah gerakan. Ada orang yang kasih minyak urapan, Tuhan ada kasih tikar, kasih untuk pelayanan doa di rumah-rumah. Ya, puji nama Tuhan. Ya, berarti ada satu kegerakan untuk penjangkauan jiwa melalui doa. Ya, utamakan doa. Kita nggak tahu nih gimana caranya. Kita nggak gampang injilin langsung. Ya, ke orang-orang dikira nanti kristenisasi kita bisa ditangkap, saudara. Tapi kalau kita mulai dengan doa, itu Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang akan beracara. Seperti minggu kemarin, kita kumpulin, kita berenam berdoa. Keluarganya masih banyak yang muslim, adiknya, saudara-saudaranya, anaknya, mantunya. Ayo doa, mulai dengan doa. Nanti Roh Kudus yang akan menggerakkan, menjamah, sehingga mereka diinsafkan. Mereka akan adanya dosa dan penghakiman, sehingga mereka dijamah di lawa Tuhan, berbalik dan bertobat. Ya, kita rindu keluarga kita untuk semuanya masuk dalam kerajaan surga, dan kita mempunyai beban-beban doa, ya, beban-beban misi. Seperti hati Tuhan tuh beban misi untuk penyelamatan jiwa. Makanya Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha kaya, Dia yang punya surga, turun ke bumi menjadi hamba, menjadi manusia yang hina, disiksa bahkan sampai mati, menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa, ya, seluruh umat manusia. Dan kita pun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan hati Tuhan, perpanjangan misi Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita, ya, untuk menggenapi rencana Tuhan bahwa Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Bisa melalui media, bisa melalui penginjilan, bisa berbagai cara. Ya, kita bisa pasang di status, ya, ayat-ayat, ya, kita bisa share ke teman-teman, ya. Mari saudara, kita bisa lakukan sebisa kita, dan percayalah Roh Kudus yang akan mengisapkan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kami semua. Dan kami Tuhan telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah meletakkan batu pertama rumah kami di sorga. Dan sekarang tinggal serah kami untuk membangunnya. Dan untuk terus melayani Tuhan, bekerja, mengumpulkan harta yang kekal, menabur, baik doa, baik air mata, baik pelayanan, baik waktu, baik uang yang kami tabur untuk rumah kami yang kekal di surga. Biarlah itu semua digerakkan dari hati yang mengasihi Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian. Biarlah kami terus Tuhan
Murnikan kami lebih lagi Tuhan. Tuluskan kami lebih lagi Tuhan. Sehingga kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan melalui hidup kami, melalui doa syafaat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena rohmu menyala-nyala